Aku Inessa Sadila Sofa dari Poltekkes Kemenkes Semarang dengan jurusan Analis Kesehatan, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor induk mahasiswa P1343432131. Kali ini aku mau membahas sedikit tentang apa ya? Tentang apa ayo? Ada yang tahu? Tanpa berlama-lama lagi, aku akan sedikit membahas tentang diksi. Namun sebelum aku lanjutkan, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, sekali lagi aku tanya nih, kita mau bahas apa ya? Bahas sushi atau kimbap? Eits, tentunya bukan dong. Lalu apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yap, betul sekali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas tentang diksi. Apa kalian tahu diksi itu apa? Nah, what is that? Diksi bisa disebut juga dengan pilihan kata, di mana kata merupakan salah satu unsur dasar yang sangat penting. Nah teman-teman, diksi juga mempunyai syarat utama loh. Apa saja sih syarat utamanya itu? Yang pertama ada ketepatan, di mana ketepatan itu adalah dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Kemudian yang kedua ada kesesuaian, yaitu kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Kemudian nih teman-teman, dalam diksi juga ada poin-poin penting nih yang harus kita ketahui dan kita pahami. Apa saja sih poin-poin penting itu? Yang pertama ada kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Dengan isinya yang pertama ada sinonim yang memiliki arti persamaan arti. Contohnya seperti bohong, persamaan artinya dusta. Kemudian ada antonim, yaitu lawan arti. Contohnya seperti panjang, pendek, siang, malam. Kemudian yang ketiga ada homonim, yaitu suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda, akan tetapi lafaz atau ejaannya sama. Contohnya, hak pada hak asasi manusia dan hak pada hak sepatu. Kemudian yang keempat ada homofon, yaitu kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contohnya seperti masa pada media massa dengan masa pada waktu. Kemudian yang terakhir ada homograf, yaitu kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafadznya dan maknanya. Contohnya seperti apel pada buah dan apel pada upacara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat diksi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam syarat-syarat diksi? Mari kita lihat. Nah teman-teman, yang pertama dalam syarat diksi ada makna denotatif dan konotatif. Apa sih makna denotatif dan konotatif itu? Denotatif yaitu makna yang sesuai dengan yang sebenarnya. Contohnya, banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari. Kemudian, apa sih maksud dari konotatif? Konotatif atau konotasi berarti makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Contohnya, kupu-kupu malam itu ditangkap petugas tadi malam. Kemudian selanjutnya ada makna umum dan makna khusus. Apa sih yang dimaksud dengan makna umum dan makna khusus itu? Makna umum yaitu kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Contohnya seperti sedikit orang yang serius belajar bahasa Indonesia. Nah, sedikit orangnya itu termasuk ke dalam makna umum.
Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan makna khusus? Makna khusus adalah kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contohnya seperti, saya serius belajar bahasa Indonesia. Kata saya di sana termasuk ke dalam makna khusus dalam persyaratan diksi. Kemudian selanjutnya pada poin ketiga kita punya kata konkret dan kata abstrak. Nah, apa juga sih yang dimaksud dengan kata konkret dan kata abstrak itu? Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contohnya, Gary baru saja membeli mobil baru. Nah, mobil pada konteks itu adalah kata konkret. Kemudian, ibu membeli rumah baru. Nah, kata rumah di sana itu termasuk ke dalam kata konkret. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kata abstrak? Kata abstrak adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca indera. Contohnya, orang Korea memiliki wajah yang sangat ganteng. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa sinonim merupakan syarat dari sebuah diksi, di mana sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kata kajian dan kata populer. Yang dimaksud dengan kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung difahami oleh semua orang. Biasanya juga dipakai di bidang pendidikan, penelitian, pengetahuan, dan lain sebagainya. Contoh kata kajian adalah signifikat, paralel, volume, dan lain sebagainya. Kemudian, kata populer adalah kata yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ada bermakna, sejajar, tahap, isi, dan lain sebagainya yang mudah dilafalkan dan tidak perlu lebih jauh ditelaah isinya. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir dari syarat diksi adalah jargon dan slang. Apa sih yang dimaksud dengan jargon dan slang itu? Jargon adalah kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan atau sekelompok orang tertentu dalam berkomunikasi. Bentuknya bisa seperti sandi, kode rahasia, atau morse. Kemudian ada slang yang berarti kata-kata yang biasa dipakai pada remaja dalam berkomunikasi. Tercipta karena para pemakai ingin berbeda dari orang kebanyakan. Contohnya saja seperti jutek, lebay, galmon, terus seperti gegana, dan sebagainya. Kemudian teman-teman, pada poin selanjutnya kita mempunyai poin perubahan kata. Apa sih perubahan kata itu dan apa saja isinya? Mari kita bahas. Nah teman-teman, pada poin pertama ada meluas dan menyempit. Meluas adalah kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, namun kini cakupan maknanya menjadi luas. Contohnya saja seperti ibu artinya wanita yang melahirkan kita, sedangkan pada saat ini ibu bisa dipanggil untuk nama panggilan terhadap wanita yang sudah dewasa. Kemudian ada menyempit adalah kata yang dulunya memiliki makna luas, sekarang maknanya menjadi sempit. Contohnya, pembantu artinya orang yang membantu, namun sekarang pembantu sering diartikan dengan pembantu rumah tangga atau babu. Nah, kemudian selanjutnya kita punya sinestesia yang memiliki arti perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Contohnya,
kata-kata yang diucapkannya menusuk hati. Gadis itu berwajah manis. Next, selanjutnya kita punya amelioratif, yaitu pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Contohnya saja, pada saat ini seseorang sering memanggil dengan kata gini dibandingkan dengan kata yang dahulu, yaitu istri. Kemudian, banyak anak-anak muda yang memanggil ayahnya dengan sebutan babe dibandingkan dengan memanggilnya ayah atau papa. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada asosiasi. Nah, teman-teman, tidak hanya di dalam matematika, namun di dalam bahasa Indonesia juga, khususnya di dalam diksi ada syarat asosiasi, yaitu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contohnya seperti amplop dan sogok. Oke teman-teman, terakhir kita punya peyoratif. Apa sih peyoratif itu? Peyoratif adalah kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Contoh kalimatnya seperti istri simpanan dulunya adalah istri muda. Terlihat jelas bukan? Maknanya lebih rendah daripada makna sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan peyoratif. Baik teman-teman, gak kerasa nih ya, kita sudah menghabiskan waktu untuk belajar tentang materi diksi dari bahasa Indonesia. Namun apabila ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh banget DM atau follow ke IG aku di @salsabila. Thank you for watching guys. See you di next video ya. Bye bye.